Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan konsep dasar hadis yang dipimpin oleh saya sendiri, Wafi Fitriani, dan nanti ada Fitrian Nur Khalifah, lalu ada Mas Abdul Basit. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu kita masuk pada bahasan pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis. Jamaknya al-hadis, al-hadisan, dan al-husan. Mayoritas ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Sedangkan adapun menurut ulama usul fikih memandang hadis hanya yang berkait dengan hukum syara', yakni segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang terkait dengan hukum. Selanjutnya ada pengertian sunnah. Kata as-sunnah adalah kata tunggal kalau berada di bahasa Arab. Jamaknya adalah al-sunnah, yaitu yang artinya yang jalan yang dilalui atau terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Menurut istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh, baik itu sifatnya terpuji maupun jelek dan tercela. Dapat juga dikatakan sunnah merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan atau yang telah menjadi tradisi atau sebuah kebiasaan. Selanjutnya yaitu pengertian atsor. Secara etimologi, kata asor merupakan jamak dari unsur yang mengandung arti bekasan atau sesuatu yang sisa. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama, mengartikan asor itu sama dengan khobar dan hadis. Para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lainnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah diberikan oleh Mbak Wafik sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat dengan pengertian khobar. Secara bahasa sendiri, khobar berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Menurut ulama hadis sendiri, khobar adalah warta atau berita baik yang datangnya dari nabi, sahabat maupun tabi'in. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hadis itu hanya terbatas pada apa yang datangnya dari nabi. Sedangkan khobar terbatas kepada apa yang datangnya dari selainnya. Maksudnya di sini bahwa khobar adalah berita yang datangnya dapat dari selain nabi, yaitu dari para sahabat maupun tabi'in. Jadi tidak hanya nabi aja, tetapi juga dari sahabatnya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ada perbedaan hadis dan sunnah. Di sini berdasarkan penjelasan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan atsor, ada sedikit perbedaan dari beberapa ulama hadis, ulama usul. Terdapat perbedaan, dan di sini salah satunya perbedaannya yaitu yang pertama, hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari nabi. Sunnah segala yang bersumber dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Namun di sini juga ada tampak persamaan dan perbedaan antara pengertian hadis. Di sini juga dari ulama fikih, yaitu yang memberitahu bahwa hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sedangkan sunnah sendiri adalah segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali.
Oke, selanjutnya kita akan pindah ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perbandingan ta'rif hadis menurut ulama hadis, ulama usul fikih, dan menurut para fuqaha. Yang pertama, menurut ulama hadis. Ulama hadis di sini ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas dan juga ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan dan perbuatan atau persetujuan atau sifat. Sedangkan ulama yang lain mengartikan hadis secara luas, yaitu segala ucapan Nabi, perbuatan, dan segala keadaannya, dan juga meliputi sabda, perbuatan, dan takrir para sahabat atau yang dikenal dengan hadis mauquf, serta dari tabi'in yang dinamakan hadis maqtu'. Kemudian yang kedua yaitu ta'rif hadis, pengertian hadis menurut ulama usul. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum atau yang bisa dijadikan pondasi hukum syariat. Nah, dari pengertian yang diberikan oleh ahli fikih tersebut, maka informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makanan, dan pakaian yang tidak ada hubungannya dengan hukum syariat, maka tidak disebut dengan hadis. Yang selanjutnya adalah hadis menurut fuqaha atau ahli fikih. Ahli fikih di sini mendefinisikan hadis yaitu segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan atau bukan termasuk dalam hukum fardu ataupun wajib. Jadi hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sunnah atau amalan yang lebih utama untuk dikerjakan. Dan ketika amalan tersebut dikerjakan bisa mendapatkan pahala, dan ketika ditinggal tidak ada tuntutan apapun. Dan di sini ada tambahan, maka ketika ketetapan tersebut atau amalan-amalan tersebut dilakukan sudah menjadi tradisi tetapi tidak disandarkan, tidak sampai kepada Nabi Muhammad, dinamakan bid'ah. Tetapi bid'ah di sini ada pembagian seperti bid'ah, yaitu seperti bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah, bid'ah hasanah, dan bid'ah sayyi'ah. Dan dari definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan yang disyariatkan kepada manusia. Adanya perbedaan pengertian tentang istilah-istilah tadi karena terdapatnya perbedaan tujuan dari masing-masing ahli di berbagai disiplin ilmu hadis, ilmu usul, dan juga ilmu fikih. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.